Haleluya. Salam bahagia buat kita semua. Shalom. Apresiasi tertinggi kepada Bapak Gembala di sini beserta dengan jemaat Tuhan karena berhasil mentuntaskan pekerjaan iman. Selesai sebuah bangunan yang telah dimulai oleh Bapak Pendeta Samuel Baide, dan ini adalah kolaborasi antara dua hamba Tuhan menghasilkan pekerjaan iman yang luar biasa. Selamat dan Tuhan Yesus memberkati. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Kita beri tepuk tangan untuk dua gembala dan jemaat Tuhan di sini. Kayaknya tepuk tangannya lebih keras untuk gembala dan jemaat ya. Kita ulangi untuk Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala sambil bersorak. Haleluya. 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 Sekali lagi. Haleluya. Saya akan bawa tema pentahbisan. Kalau kita memeriksa seluruh Alkitab, kita akan temukan 5 jenis pentahbisan di dalam Alkitab, dan semuanya memiliki nuansa yang sangat luar biasa. Dari sana kita bisa memetik makna dan juga sekaligus berkat spiritual yang besar. Haleluya. Semua pentahbisan itu berkaitan dengan api. Saya ulangi. Semua pentahbisan dalam Alkitab semuanya berkaitan dengan api. Saya yakin pula dan saya percaya pentahbisan malam hari ini juga ditandai dengan gerakan api Roh Kudus. Yang percaya ucapkan amin. Yang pertama, pentahbisan imam. Sebelum imam-imam melaksanakan tugas imamat, maka imam-imam itu mesti ditabiskan supaya mereka layak, pantas untuk memimpin upacara ibadah. Sebelum saya lanjut, saya ingin memberitahu kita semua bahwa tugas imam itu tidak ringan. Tugasnya begitu berat, pagi dan petang, pagi dan petang, setiap hari. Belum lagi upacara-upacara tahunan seperti Paskah, Pondok Daun-daunan, Pentakosta. Paling tidak ada 7 hari raya besar setiap tahun dilaksanakan di Israel, pagi, petang, dan upacara-upacara keagamaan. Belum lagi kalau orang Israel bikin dosa, bikin pelanggaran, maka imam yang bekerja. Jadi mereka mandi darah binatang. Mereka mesti menangkap kambing, lembu, domba, dan mereka mesti berdarah-darah. Capek sepanjang hari. Itulah sebabnya mereka harus ditabis, diresmikan. Kita lihat dalam Keluaran 28 ayat 41. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentabiskan, dan menguduskan mereka sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Tidak sembarangan tugas dari imam. Itu tugas berat, memerlukan energi yang banyak, dedikasi yang tinggi, dan tanggung jawab yang mendalam. Itulah sebabnya saya harus beritahu kepada semua jemaat Tuhan, hargai pemimpin rohanimu, hargai gembala-gembala. Dengan demikian mereka bisa bekerja konsentrasi penuh dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jemaat Tuhan yang setia katakan amin. Katakan amin sambil menganggukkan kepala. 2, 3. Lagi 2, 3, agak keras sedikit supaya mantap. 2, 3. Tambah lagi 2 kali. 2, 3. Amin dan amin. Saudara-saudara sekalian, congregation itu berarti dalam bahasa Ibrani adalah milo. Kata milo itu berarti pemenuhan. Dia mesti disiram dengan minyak urapan. Itu yang pertama. Kemudian ada persembahan domba. Ada persembahan domba. Jadi dia dipenuhi dengan minyak dan dipenuhi dengan darah.
untuk melantik seorang imam itu bukan gampang, tapi memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi. Pendeta Samuel Baide jadi gembala, kemudian Pendeta Edison Palapis jadi gembala. Itu tanggung jawab yang besar. Di sana ada anak-anak Tuhan yang tidak menghargai gembala. Tapi ini bukan di sini, ini bukan di Morowali Utara. Semua jemaat Tuhan harus menghargai hamba-hamba Tuhan. Kasih tepuk tangan di atas kepala, di atas kepala, dan bersorak haleluya. Saudara-saudara sekalian, itu juga berarti pengaturan permata. Seorang imam dia pakai baju efod dan ada 12 batu permata di dada. Itu ditata. Seorang pemimpin rohani harus memiliki otak yang tertata, hati yang tertata, dan juga pakaian yang tertata. Itu menunjukkan bahwa ini orang teratur hidupnya. Dia bisa manage dirinya. Kalau dia sudah bisa manage dirinya, dia bisa manage banyak orang. Ada yang kurang setuju? Haleluya. Yang ketiga, pengertian Milo, ini bukan sejenis minuman ya. Pengertian kata Milo itu artinya adalah pengorbanan dan pengabdian. Seorang imam yang dilantik dan ditetapkan, ditabiskan, dia adalah seorang yang harus mengabdi, yang kita sebut pastoral care. Tidak peduli jam berapa jemaat sakit, gembala harus hadir. Tidak peduli kapan musim menanam itu tiba, gembala harus di kebun. Kalau seorang ibu dari jemaat itu melahirkan, ibu gembala seperti melahirkan. Kalau jemaat lagi bangkrut, gembala ikut bangkrut. Rasa hatinya seperti itu, Pak. Tapi kalau jemaat lagi panen, gembala juga panen. Haleluya. Berikut pengertian dasar daripada Milo itu adalah penetapan dan pengudusan. Seorang yang mengambil tugas sebagai imam, hidupnya harus bening, harus bersih, harus kudus, supaya tampil benar di mata Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita maju. Nomor 2, pentabisan perabot rumah Tuhan. Ini perabot rumah Tuhan. Alat-alat musik perabot rumah Tuhan. Nanti ada cita-cita untuk menghadirkan AC di ruangan ini menurut panitia. Itu jadi perabot rumah Tuhan. Pak Gembala tadi sudah bilang haleluya ya. Haleluya. Tapi jangan pasang 10 AC, nanti oma-oma lari nih. Gitu. Pentabisan perabot rumah Tuhan. Dalam Bilangan 7 ayat 10. Lagi para pemimpin mempersembahkan persembahan pentahbisan mezbah. Pada mezbah itu pada hari mezbah itu diurapi, para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mezbah itu. Terdiri dari banyak hal: tepung, ukupan, lembu, domba, dan kambing, aneka macam korban. Sebelum mezbah korban bakaran itu difungsikan, maka ada pentahbisan. Karena seluruh lemak harus dibakar di mezbah, seluruh daging harus dibakar di mezbah, semua kotoran yang tidak berguna harus dibakar di mezbah. Jadi mezbah itu merupakan lokasi ibadah penting bagi orang Israel. Karena semua dosa orang Israel dimuat di situ. Semua kesalahan Israel dimuat di situ. Semua kesalahan imam dimuat di situ. Semua ibadah dimuat di situ. Maka itu perlu ditabiskan. Benda-benda di dalam rumah Tuhan jangan dipandang remeh.
Benda-benda seperti ini harus dirawat dengan baik, karena melalui ini Injil dapat disebarkan, khotbah dapat disampaikan. Lihat musik-musik ini, jangan sembarang taruh pemain di sana. Kalau dia belum bertobat, jangan taruh di situ. Kalau dia bermain, melayani dengan tidak bertobat, rusak itu pelayanan, kacau itu pelayanan. Tapi kalau orang bertobat, pegang musik, maka kemuliaan Tuhan akan turun, hadirat Tuhan akan terjadi. Haleluya. Angkat tanganmu 1 menit, berikan pemujaan kepada Tuhan. Engkau orang Pantekosta, engkau orang Protestan, Tuhanlah yang kita muliakan dan tinggikan. Tutup mata, katakan haleluya. Glory, haleluya. Yang harus kita rawat adalah perabot di dalam diri kita. Otak kita harus rawat, hati kita harus rawat, mata telinga kita harus kita rawat, mulut kita harus rawat. Glory, haleluya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, pentahbisan rumah ibadat, seperti yang kita lakukan tadi. Pentahbisan pertama ada api, pentahbisan kedua juga ada api. Karena semua korban harus dibakar habis, tidak ada daging yang kemudian tersisa. Sebab kalau daging itu tersisa, daging itu akan membusuk, Pak, dan akan menebarkan bau yang tidak enak di hidung. Tapi kalau dia dibakar, dia akan menimbulkan bau harum. Hendaknya pentahbisan ini menimbulkan bau harum. Haleluya. Bau daging bakar itu enak atau tidak? Enak atau tidak? Sate itu enak atau tidak? Daging panggang itu enak atau tidak? Kandopu sedap atau tidak? Sedap, no? Saya pernah datang ke sini bertamu, saya cari itu sayur. Katanya asalnya dari, saya tidak tahu sebentar ini ada tidak. Saya tagih itu. Landopu. Di sini ada Pak Landopu. 1 Raja-Raja 8 ayat 62. Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan sembelihan di hadapan Tuhan. Ayat 63. Sebagai korban keselamatan kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan 20.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentahbiskan rumah itu. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Raja ikut terlibat, pemimpin bangsa ikut terlibat, pemerintah ikut terlibat, bahkan bukan cuma sekedar terlibat, memimpin ibadah. Raja Salomo namanya. Apa yang kurang pada Raja Salomo? Raja terkaya di zamannya dan raja paling jenius sampai sekarang, tapi ia tetap memimpin ibadah. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, yang saya mau ingin bawa di sini adalah pentahbisan itu melibatkan imam begitu banyak. Karena sapi yang dipotong jumlahnya adalah 22.000 ekor. Jadi membutuhkan berapa imam? Satu sapi mesti paling kurang dipegang 4 orang. 22.000 kali 4 imam. Kalau kurus seperti Bapak Gembala di sini butuh 6 imam satu sapi. Rata-rata 5 saja, Pak. Jadi butuh 100.000 imam. Jadi ini perayaan kolosal. Potong kuliti. Setelah dikuliti darahnya ditumpahkan. Itu akan merupakan aliran darah yang cukup banyak. Dan setelah itu, berapa orang mau pikul ini untuk dibakar di mezbah korban? Tak cuma itu.
Selanjutnya 120.000 ekor kambing domba. 120.000 ekor. Satu kambing dipegang 2 orang. Jadi 240.000 imam tambah yang 100.000 tadi. Seluruh Lewi terlibat. Seluruh orang Lewi terlibat. Seluruh pelayan terlibat. Woi jemaat Tuhan yang ada di Bunta, engkau harus terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan supaya mujizat besar terjadi untuk gereja ini. Yang setuju kasih tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Saudara buka kalkulator sekarang. Harga sapi di sini berapa Pak Dewan? Satu ekor sapi 9 juta ke atas. Tapi sapinya Pak Presiden 75 juta satu ekor. Lah kita pukul rata saja 15 juta. 15 juta kali 22.000 ekor, kita temukan nilai 330 miliar. Anggaran belanja Kabupaten Morowali Utara berapa Pak Dewan? 1 triliun. Itu baru sapi. Belum domba, kambing. 120.000 ekor kali rata-rata 45 juta saja, kita temukan angka 360 miliar. Ini sudah 700 miliar. Belum tepung, belum gandum, belum minyak, belum apel, korma, anggur, belum minuman lainnya. Dia tembus sama dengan anggaran belanja Morowali Utara. Cuma 1 kali pentahbisan. Dahsyat tidak? Apa maksudnya di sini, bro? Ternyata pentahbisan itu butuh pengorbanan. Haleluya. Pengorbanan identik dengan pentahbisan. 50 juta kecil. Saya sumalo tadi, MD tidak dibaca, akang berapa dikasih? 5 juta ya? Salah-salah mau lambung akang tuh lain. 5 juta ya, catat ya. Pengorbanan. Haleluya. Haleluya. Saya lihat di sini muka-muka berkorban. Tapi sebagian muka menerima. Memang take and give. Memberi dan menerima itu adalah ciri Pantekosta. Ciri-ciri Pantekosta. Tapi pepatah Cina berkata, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Kita ingat pada waktu Opa Sumbalu jadi gembala di sini. Di muka masih aspal malele. Masih ada rumput-rumput di tempat jalan. Sekarang hot mix. Orang-orang tua kita ini sudah berkorban, Pak. Mereka berkorban fisik, berkorban tenaga, berkorban pikiran, kadang tidak makan, baju cuma 2 potong, tapi mereka telah berinvestasi di sini sebagai korban mereka untuk pekerjaan Tuhan. Jangan lupakan orang-orang tua. Melupakan orang tua sama dengan melupakan sejarah. Orang yang melupakan sejarah itu tidak tahu diuntung alias biongo. Bodoh. Haleluya. Haleluya. Saya ingin bawa kepada saudara, berapa banyak kayu bakar yang dipakai pada waktu itu untuk membakar ratusan ribu ekor binatang. Jadi mengerahkan begitu banyak tenaga. Tapi untuk mensukseskan sebuah pentahbisan, pengorbanan memang harus dibutuhkan. Dan saya yakin tempat ini sedang penuh dengan kemuliaan Allah. Karena yang sedang dibakar adalah hati kita, tubuh kita dibakar oleh Roh Kudus, dan kita menikmati mujizat Tuhan yang luar biasa. Haleluya.
Pak, kira-kira Pak, sekitar tanggal 6 Januari 2020, obor Pantekosta akan hadir di sini lagi dalam kelilingnya. Nah itu 21 akan keliling ke beberapa titik, paling tidak ada 10 titik di gereja-gereja tua di Sulawesi Tengah. Dan obor itu sedang ada di Kalimantan Barat, dan dia akan mendarat Desember di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Nanti kita akan jemput di Surumana. Dari Surumana datang ke gereja Palu, kemudian datang ke gereja Poso, ke gereja Tentena, ke gereja El Sadai Gunta. Kita nyebrang Teluk, akan hadir di Lubuk, lewat Bunta, Ampana sebagai titik awal gereja Pantekosta di Indonesia. Lanjut ke Parigi, Motong, kita serah terimakan kepada Provinsi Gorontalo. Kita akan sambut api kemuliaan Tuhan, obor Pantekosta. Haleluya, setuju? Kemuliaan Tuhan turun atas kita. Sekarang tabisan tembok ini menyangkut keamanan. Waktu orang Israel pulang atas perintah Raja Kores, Raja Sirus, setelah takluknya kerajaan Babilonia pada tahun 536 sebelum Masehi, maka atas izin Tuhan 70 tahun kemudian, setelah mereka jadi budak di tanah Babilonia, dimulai dari Raja Nebukadnezar, tahun ke-70 mereka merdeka, sama halnya dengan di sini saat ini. Tahun ke-70 mereka dilepas pulang ke tanah Israel. Mereka membangun rumah ibadah dan membangun tembok. Nah, pada waktu pembangunan tembok yang tercatat dalam Yehemia pasal 12 ayat 27 dan 43, dalam tabisan itu ada ibadah, ada doa, ada pujian, ada ucapan syukur, ada pengorbanan, dan ada musik. Ini adalah ibadah lengkap dengan musik, dan terjadi hari ini. Ada ibadah dengan musik, ada pembacaan Taurat, ada ibadah kepada Tuhan, dan yang terpenting ada api. Haleluya. Gereja tanpa api kosong, mati. Tapi gereja dengan api, itulah gereja yang sedang dicari pada akhir zaman. Glory haleluya. Glory haleluya. Yang ada di atas dan yang ada di bawah, mari kita mulai menikmati hadirat Tuhan. Saya akan masuk pada tabisan terakhir. Kisah ini terjadi sekitar tahun 29 tahun 30 Masehi. Peristiwa itu terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus, setelah Paskah. Itulah yang disebut Hari Pantekosta. Ada 120 orang murid memuji, menyembah. 120 orang menanti jamahan Roh Kudus. Selama 10 hari kemudian, maka gereja ditahbiskan. Gereja ditahbiskan. Glory haleluya. Pada waktu gereja ditahbiskan, ada tiupan angin datang melanda seluruh rumah itu. Waktu tiupan angin itu datang, disusul dengan ada lidah-lidah api di atas kepala mereka. Sekarang kita mau buat pertanyaan, di mana lidah api Pantekosta itu hari ini? Pertanyaan pertama saya tujukan kepada hamba-hamba Tuhan. Di mana lidah-lidah api Pantekosta pada hamba-hamba Tuhan dan ibu-ibu gembala? Di mana api Pantekosta itu pada tua-tua sidang dan majelis gereja Pantekosta di Indonesia?
Di mana lidah-lidah api Pantekosta yang pernah menyala pada Om Sumbalu, Om Lagarense, Om Palese yang pernah menjadi gembala di sini. Mereka telah meninggalkan warisan doa, warisan pengabdian. Mereka telah meninggalkan warisan mujizat. Gereja ini ada karena mujizat. Saya masih percaya bahwa kemuliaan Tuhan tetap ada di gereja Pantekosta di Indonesia. Saya pergi ke Papua, pimpin kebaktian kebangunan rohani. Kanker tumor sembuh seketika. Saya pergi ke Aceh, bawa firman Tuhan. Ada tumor di leher, hilang seketika. Kami melayani pekerjaan Tuhan di Batam. Ada 2 orang bisu dan tuli langsung bisa mendengar dan langsung bisa bicara. Haleluya. Saya berada di Jawa sementara membawakan firman Tuhan. Orang yang pakai kopiah, pakai tutup kepala, berjejer, berbaris datang kepada saya dalam sebuah KKR. Orang timpang, orang yang sudah nggak bisa jalan sama sekali, berbagai jenis penyakit, mereka keluar sudah jadi sembuh. Artinya apa? Api Roh Kudus itu masih tetap ada. Glory haleluya. Glory haleluya. Semua mulai menyembah Tuhan. Pastikan engkau pulang, engkau bawa api kemuliaan Tuhan. Pastikan Roh Kudus ada di atas kepalamu. Pastikan api tetap menyala di antara kita. Saya rindu sekali api kemuliaan Tuhan turun di gereja ini dalam urapan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Glory haleluya. Letakkan tangan kita di hati kita masing-masing. Saya yakin sekali semua yang sakit akan disembuhkan Tuhan malam ini. Semua yang susah akan dihiburkan Tuhan malam hari ini. Engkau yang tertutup jalan, engkau akan dibukakan jalan oleh Tuhan. Tuhan kita masih sama 2000 tahun yang lalu. Tuhan yang sama akan melakukan mujizat besar pada malam hari ini. Angkat 2 tangan kita ke atas. Tapi tolong kalau engkau mengangkat tanganmu, engkau harus memuji dan menyembah Tuhan. Glory bagi nama Tuhan. Glory bagi nama Tuhan. Tolong jangan ada yang diam. Semua servis Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Semua kasih yang terbaik kepada Tuhan. Kalau engkau memberi yang terbaik pada Tuhan, Tuhan akan memberi yang terbaik kepadamu. Cuma Tuhan di sini engkau sudah berkorban, engkau akan mendapatkan bagian dari Tuhan. Ada di sini yang sudah berkorban, engkau akan mendapatkan bagian dari Tuhan. Tolong tanganmu diangkat tinggi lagi. Sementara engkau mengangkat tanganmu, tangan Tuhan mencapai tanganmu. Dia akan memegang tanganmu. Dia akan memegang tanganmu. Roh Kudus turun. Roh Kudus marilah. Marilah Roh Kudus. Uraya Glory, 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 haleluya. Banyak ibadah-ibadah Pantekosta yang tidak lagi dihadiri oleh kekuatan api Pantekosta. Tapi puji Tuhan di Sulawesi Tengah, saya pergi ke berbagai tempat, api Tuhan tetap menyala dan akan terus menyala. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Sembah Tuhan, haleluya. Api Tuhan sedang menyala di antara saudara. Hei jemaat Tuhan, GPDI El Shaddai Bunta, Roh Tuhan turun atasmu. Kemuliaan Tuhan turun atasmu. Hamba-hamba Tuhan, teman-teman hamba Tuhan, mungkin engkau sudah mulai kekurangan pengurapan di dalam nama Yesus. Api Tuhan turun menyambarmu. Api Tuhan datang padamu. Ada lidah-lidah api di atas kepalamu sedang membakarmu. Jangan takut hai hamba-hamba Tuhan. Tuhan menyertaimu. Teman-teman gembala, teman-teman penginjil, jangan kecut hati, jangan tawar hati. Ada Tuhan yang mencukupkan kebutuhanmu, ada Tuhan yang membelamu, ada Tuhan yang menolongmu.
Glory, 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 haleluya. Tuhan ditinggikan, Tuhan ditinggikan, Tuhan ditinggikan, Tuhan ditinggikan. Jangan berhenti, jangan berhenti memuliakan Tuhan. Hai jemaat Tuhan sekalian, di tengah dunia yang ganas, di tengah dunia yang genting hari-hari ini, jangan takut, jangan tawar hati, jangan gentar. Tuhan tolong engkau, Tuhan bela engkau, Tuhan pelihara engkau. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya. Siapa yang rindu kepenuhan Roh Kudus, angkat tangannya tinggi-tinggi. Siapa yang merindukan pengurapan Roh Kudus, angkat tangannya tinggi-tinggi. Tuhan, hamba mau berdoa seperti halnya 70 tahun yang lalu ada Opa Monangin, ada Opa Palese, ada Opa Sumbaluwo mendemonstrasikan kuasanya di Muntah. Hari ini di dalam nama Yesus, penuhlah dengan Roh Kudus, penuhlah dengan Roh Kudus, penuhlah dengan Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Minta kepenuhan Roh Kudus, minta jamahan Roh Kudus. Pemimpin perlu Roh Kudus, pejabat perlu Roh Kudus, anggota legislatif perlu Roh Kudus, birokrat perlu Roh Kudus, pedagang perlu Roh Kudus, jemaat Tuhan perlu Roh Kudus, perlu Roh Kudus. Turunkan tanganmu. Siapa yang ada permasalahan hidup, masalah ekonomi, masalah keluarga yang berat, atau sakit dan penyakit yang melanda hidupmu, saya kasih tahu, Tuhan sanggup menolongmu, Tuhan sanggup membelahmu. Dengarkan saya, percayakan hidupmu pada Tuhan. Tolong andalkan Tuhan. Tolong andalkan Tuhan. Sekali lagi, angkat tangan yang butuh pertolongan Tuhan. COVID-19 telah menyerang seluruh dunia, menyebabkan teror, rasa takut, keterpisahan antara orang tua dan anak dan keluarga, rasa gentar dan ngeri, telah menimbulkan resesi ekonomi global. Banyak yang bunuh diri karenanya, kehilangan pekerjaan, pabrik tutup, hotel tutup, sarana transportasi besar bangkrut. Dunia semakin sukar. Andalkan Tuhan saja. Morowali Utara sedang diberkati Tuhan. Morowali Utara sedang diberkati Tuhan. Tuhan, angkat tangan. Tuhan, yang sakit dalam nama Yesus sembuh. Kaki sakit sembuh, tangan sakit sembuh, perut sakit, ginjal, jantung, dada, lambung, leher, otak, telinga, darahnya bermasalah, tumor, kanker, apapun penyakitmu, diabetes, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Lihat, tubuhmu sudah jadi sehat, katakan amin. Ekonomimu diberkati Tuhan, amin. Masa depanmu diberkati Tuhan, amin. Morowali Utara diberkati Tuhan, amin. Amin.
Tuhan Yesus, kami doakan Morowali Utara yang akan menghadapi pilkada. Kami serahkan pilkada Morowali Utara ke dalam tangan-Mu. Angkat dan tetapkan pemimpin yang mengasihi-Mu, Tuhan, yang menghormati dan meninggikan-Mu. Angkat pemimpin yang takut akan Engkau. Angkat pemimpin yang bertanggung jawab. Angkat pemimpin yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami cuma berdoa kepada-Mu. Ada 2 kandidat. Ada seorang ibu. Ada juga Dokter Delis. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Angkat dan tetapkan. Taruh apa yang Kau pilih di hati masyarakat di sini. Dan biarkanlah mereka memberikan suaranya secara tepat dan benar, sesuai dengan pilihan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Api Tuhan ada di antara kita. Kita berdoa dalam kasih Tuhan. Kita berdoa dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Spesial untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan keluarga. Berikan bagi beliau berdua ini hikmat, urapan, kuasa dan kasih. Untuk jemaat Tuhan di sini, berkati dengan limpah dan dahsyat. Untuk semua gembala-gembala dalam periode-periode yang sudah berakhir, keluarganya, anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk 70 tahun jiwa-jiwa ibadah, doa, dan gembala-gembala di GPD El Shaddai Punta. Ini syukur kami. Terimalah ya Tuhan. Kami sudah berdoa dengan mengucap syukur. Semua teriakan haleluya 4 kali. 2, 3. Haleluya. 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 Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Tepuk tangan kepada Tuhan. Tepuk tangan kepada Tuhan. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Majelis Daerah Gereja Pantai Kosta di Indonesia Sulawesi Tengah sekali lagi mengucapkan selamat kepada Bapak Gembala Pendeta Edison Palapi, Sarjana Teologia, dan istri, dan panitia pembangunan yang telah bekerja luar biasa, dan jemaat Tuhan yang setia di tempat ini. Tetaplah setia, maju terus iring Tuhan. Dan semua kita yang hadir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.